Hai Sobat Lentera, Tera News kembali hadir menyapa Anda dengan membawakan sederet informasi terhangat dan inspiratif. Kita awali dari Istana Negara Jakarta. Dalam kunjungan kenegaraan bersejarah Paus Fransiskus ke Indonesia pada Rabu kemarin, kedua pemimpin menekankan perlunya menjadikan perbedaan sebagai kekuatan dalam memperkuat persatuan, serta pentingnya menyuarakan perdamaian di tengah meningkatnya konflik. Meski sempat buron, seorang pengacara yang bernama Guntual Laremba akhirnya dijebloskan ke Lapas Sidoarjo. Guntual ditahan terkait penggunaan gelar sarjana hukum sebelum ijazah keluar saat menangani beberapa kasus hukum sehingga ia melanggar peraturan tentang pendidikan tinggi. Kapan? Sampai kapan negara ini akan jadi benar? Hukum dipermainkan. Masa hukum kita bukan berdasarkan undang-undang, tapi berdasarkan pesanan. Koordinasi, pakai pasal koordinasi dengan delik pengkondisian, unsur pidana kong kali kong. Bagaimana mungkin negara ini akan bisa? Lihat ini. Viral sebuah video seorang pengacara bernama Guntual Laremba terkait dirinya yang merasa dikriminalisasi kejaksaan atas dirinya. Video ini sebenarnya dibuat pada tahun 2022, namun kembali viral selepas ia mengunggah kembali video tersebut pada bulan Agustus 2024 di akun TikTok-nya. Dalam video yang ia unggah ulang pada 11 Agustus 2024 yang mendapat view 875.000 ini, ia menyebut hukum bisa diatur berdasarkan pesanan. Dalam video tersebut, Guntual merobek sejumlah kertas yang diklaim sebagai salinan putusan dan juga surat panggilan dari kejaksaan. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak takut dan bertaruh nyawa atas kasus yang ia sebut mengkriminalisasi dirinya. Menurut Kajari Sidoarjo, Roy Rovalino, tidak ada kriminalisasi atas terpidana Guntual karena prosedur hukum telah dilalui dengan benar dalam menangani kasus ini. Guntual diketahui sempat 2 kali menggunakan gelar sarjana hukumnya meskipun belum lulus untuk menangani kasus di tahun 2020. Saat itu ia menangani perkara permintaan pengembalian aset titipan dan rincian dokumen pembayaran kredit
terpidana Guntual melanggar pasal 28 ayat 7 junto pasal P3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi dengan ancaman hukuman penjara selama 3 bulan. Tanggal 4 September 2024 sekitar jam 8.40 WIB, kami telah melaksanakan diskusi atas nama terpidana Guntual yang sempat viral sebelumnya ya, di media sosial, di mana terpidana sebetulnya harus sebagai warga negara yang baik memberikan pengetahuan hukum kepada masyarakat, tidak kemudian membuat gaduh kepada masyarakat. Hari ini kami lakukan tindakan tegas, yaitu melaksanakan diskusi sebagaimana putusan Mahkamah Agung nomor 33K Fitsus /2021 tanggal 3 Maret 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap, di mana yang bersangkutan melanggar pasal 28 ayat 7 junto pasal 93 Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Yang bersangkutan diputus oleh Mahkamah Agung dengan pidana penjara selama 2 bulan. Hari ini kami melakukan diskusi, kemudian kami bawa ke rutan Sidoarjo, Lapas Sidoarjo, untuk dilakukan menjalani hukuman pidana penjara. Guntual ditangkap di Surabaya oleh tim gabungan dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, dan Kejari Sidoarjo setelah mangkir 3 kali pemanggilan. Al-Ansori melaporkan untuk Lentera TV. Sesaat lagi kita akan melihat pengibaran bendera merah putih di kota New York, Amerika Serikat. Jadi tetaplah bersama kami di Tera News.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Tera News. Sobat Lentera, ada yang membanggakan beberapa waktu yang lalu, yaitu bendera merah putih untuk pertama kalinya atau perdana berkibar bersama dengan bendera kebangsaan Amerika Serikat di kota New York. Hal ini merupakan rangkaian dari peringatan hubungan diplomatik Indonesia yang ke-75 tahun. Bendera merah putih sempat dikibarkan di kota New York pada Jumat 23 Agustus lalu. Ini adalah kali pertama bendera Indonesia dikibarkan di kawasan bersejarah padat wisatawan di New York, Bowling Green, Manhattan. Wali Kota New York, Eric Adams, dihadiahi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta, jaket batik, dan selendang kain Betawi saat upacara pengibaran. Eric Adams mengapresiasi kontribusi komunitas diaspora Indonesia di New York. It's never too late to make sure that everyone knows the Indonesian community is very much part of this community. 7,000 strong. Your presence in Queens, your presence in Manhattan, your presence in the fabric of our city means so much to me. Acara ini sekaligus memperingati hubungan diplomatik Indonesia-Amerika yang telah berlangsung 75 tahun. KJRI New York juga sebut momentum ini sekaligus memperkenalkan Jakarta dan IKN Nusantara. Jakarta dan New York memiliki cerita yang sama. Dulu New York juga pernah menjadi ibu kota sebelum pindah ke Washington DC. Namun kedua kota punya banyak kesamaan. Sudah bicara dengan Mayor of New York, beliau sangat mendukung apabila Jakarta dan New York bisa menjadi sister city untuk memperkuat kolaborasi menjadi kota global. Dihadiri oleh berbagai tokoh masyarakat dan jadi atraksi yang menarik perhatian para turis, pengibaran bendera ini disambut antusias para diaspora Indonesia di New York. Gimana ya, rasanya tuh bangga banget, benderaku merah putih berkibar gitu di bumi New York City gitu ya. New York City itu kan kota dunia ya. Ya bangga banget, apalagi di sini bendera merah putihnya berkibar di sebelah dengan bendera Amerika Serikat itu sendiri, United States itu sendiri. Jadi kayak pas ngelihatnya, dan ini juga daerahnya di Financial District, jadi kayak wow, keren banget. Pemirsa, kawasan Bowling Green ini memang salah satu kawasan yang sangat populer di kalangan wisatawan seperti di belakang saya ini, karena memang berada di lokasi wisata Wall Street di Manhattan. Dan juga dikenal sebagai lokasi bersejarah karena menjadi taman pertama yang ada di kota New York. Nah, setiap pekannya, Wali Kota New York berada di sini bersama dengan berbagai komunitas di New York City yang berbeda untuk melakukan pengibaran bendera. Tujuannya adalah untuk memberikan penghargaan terhadap kontribusi komunitas mereka terhadap New York yang memang sangat beragam. Kemeriahan perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia di Amerika Serikat juga diikuti dengan pengibaran bendera merah putih di Balai Kota di San Francisco, California. Gedung Balai Kota di San Francisco menyala berwarna merah pada 16 Agustus malam. Dari New York, Randy Wicaksana, VOA. Indonesia adalah termasuk salah satu negara yang cukup konsisten mendukung perjuangan Palestina. Sementara Amerika Serikat selama perang Israel-Hamas gigih mendukung Israel. Nah, bagaimana hubungan kedua negara ini bisa mengupayakan gencatan senjata di Gaza? Kita simak laporan tim VOA dia dari Washington DC. Saat ditemui di acara peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dengan Amerika Serikat, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi kemanusiaan di Gaza. Dan kita tidak bisa diam melihat setiap hari masyarakat menjadi korban. Kan kalau kita lihat sekarang korbannya sudah lebih dari 40.000 dan sebagian besar dari mereka adalah perempuan dan anak-anak. Indonesia termasuk konsisten dalam memperjuangkan rakyat Palestina dalam forum internasional maupun lewat hubungan bilateral dengan Amerika Serikat yang merupakan sekutu dekat Israel. Kita bicara dengan Amerika, kita bicara dengan negara-negara lain adalah kalau kita bicara mengenai penghormatan terhadap hukum internasional, maka hormatilah secara konsisten. Jangan memilih. Sejak akhir 2023, Indonesia dan Amerika Serikat menjalin kemitraan strategis komprehensif. Tapi salah satu isu yang memecah kedua negara adalah soal konflik Israel-Palestina. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia telah beberapa kali langsung menghadiri pertemuan di markas PBB di New York guna menyuarakan dukungan Indonesia bagi diakhirinya perang di Gaza. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga mengunjungi anggota tetap Dewan Keamanan PBB selain Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia
guna mengupayakan gencatan senjata. Tapi analis menilai hanya satu negara anggota tetap Dewan Keamanan yang bisa mengubah kebijakan Israel. If we want Israel to change behavior, which I think is vitally important for regional security, then the United States has to use the actual leverage that it has at the United Nations Security Council in terms of supply of offensive weapons and financial aid. Pada saat yang sama, mantan pelapor khusus HAM untuk PBB Makarim Wibisono mengatakan Indonesia juga tetap perlu menempuh jalur multilateral. Jadi ini bisa membuka kacamata yang tadinya mendukung Israel itu menjadi lebih kritis dan lebih balance terhadap hal itu. Nah, kalau misalnya saja, kayak sekarang kan Menteri Luar Negeri Inggris sudah mulai sangat balance ya dalam statement-nya. Nah, kemudian nanti dia ikuti oleh Amerika Serikat, ya segala, dia pasti akan berubah, Mbak. Opini publik di Amerika Serikat semakin kritis terhadap ofensif militer Israel di Gaza. I think just needs to be continued pressure both domestically and internationally. Biden, or at least some members of his administration, genuinely believe that there should be a ceasefire soon, both on humanitarian grounds, how it threatens wider war in the region. Dan mayoritas responden, terutama kaum muda, menginginkan gencatan senjata, tapi responden umumnya juga mendukung hak Israel untuk membela diri. Dari Washington DC, Yuni Salim, Eva Mazrieva, Rifan Wibiastono, dan tim VOA. Informasi dari Washington mengakhiri Tera News saat ini. Anda dapat saksikan kembali Tera News saat ini di YouTube channel kami, Lentera TV Media, dan website kami lentera.tv. Saya Catherine Nelson pamit undur diri, sampai jumpa.